Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Academy Community. Kenalin, aku Siska sebagai Karpus Academy Community tahun 2022-2023. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai proses penyembuhan luka nih teman-teman. Di mana proses penyembuhan luka ini merupakan bagian dari fisiologi. Nah, kita lanjut ya. Oke, di sini ada skenario. Jadi, Alif anak laki-laki yang berumur 5 tahun sedang bermain bersama teman-temannya di taman. Saat asik bermain, kaki Alif ini tersandung dengan kakinya sendiri sehingga ia terjatuh dan mengalami luka pada lututnya. Alif langsung menangis akibat lukanya yang terasa perih. Apakah luka Alif ini bisa sembuh dengan sendirinya? Bagaimana proses penyembuhan luka yang Alif alami? Oke, yuk kita bahas. Nah, pada kesempatan kali ini terkait kondisi Alif tadi, kita akan mengkaji dua hal nih teman-teman. Yang pertama, kita akan mengkaji terkait tipe penyembuhan luka. Yang kedua, kita akan mengkaji terkait kategori penyembuhan luka. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama adalah tipe penyembuhan luka. Oke, sebelum kita kaji nih penyembuhan luka, kita harus tahu dulu dong, luka itu apa sih? Nah, luka itu adalah kerusakan pada fungsi perlindungan kulit yang disertai dengan inkontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa disertai dengan kerusakan pada jaringan, seperti jaringan otot, tulang, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, langsung kita masuk ke tipe penyembuhan luka. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada 4 tahapan penyembuhan luka. Yang pertama adalah hemostasis, selanjutnya inflamasi, selanjutnya adalah proliferasi, dan yang terakhir adalah tissue remodeling atau juga bisa disebut dengan maturitas ataupun epitelisasi. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah homeostasis. Jadi tujuan dari homeostasis ini adalah terbentuknya blood clot. Nah, blood clot ini nanti akan terbentuk ketika terjadinya luka. Jadi ketika seseorang itu mengalami luka, maka yang akan terjadi adalah dia menginisiasi perdarahan. Sehingga darah itu akan banyak datang ke tempat luka ini. Teman-teman pernah luka ya, jadi ketika seseorang itu luka, jadi akan menginisiasi perdarahan sehingga terjadilah perdarahan di lokasi luka tersebut. Nah, kompensasi tubuh kita ketika luka itu adalah mengecilkan atau mengkonstriksikan pembuluh darah. Tujuannya apa? Untuk mengurangi seseorang itu kehilangan darah lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya selain dari mengkonstriksikan pembuluh darah, jadi pembuluh darah itu mengecil sehingga kekurangan darah pada luka itu akan berkurang. Nah, nanti saat ketika itu juga akan terjadi faktor-faktor pembeku itu dia akan berdatangan ke lokasi luka tersebut. Nah, apa tujuan mereka berdatangan? Faktor pembekuan itu berdatangan untuk membentuk klot tadi. Nanti dia akan membentuk sebuah barisan sehingga dia akan menutupi luka itu dan tujuannya sama, yaitu untuk mengurangi keluarnya darah lebih banyak. Nah, gitu ya teman-teman. Itu yang untuk hemostasis. Nah, ketika seseorang berhasil melewati hemostasis ini, maka dia akan masuk ke fase berikutnya, yaitu inflamasi. Nah, pada inflamasi ini dia akan terbentuk scab nantinya atau koropeng ya, atau koropeng. Nah, pada inflamasi ini akan ada perubahan-perubahan fisiologis untuk mempertahankan jaringan-jaringan sekitarnya oleh tubuh kita. Nah, yang terjadi itu apa? Yang terjadi adalah permeabilitas dari kapiler itu, dinding kapiler itu akan meningkat dan juga akan terjadi vasodilatasi sehingga saat terjadi peningkatan permeabilitas itu maka mediator inflamasi itu akan berdatangan ke daerah atau lokasi luka tersebut.
Nah, mediator inflamasi ini dia juga ada di dalam itu fagositosis atau sel fagosit. Nah, sel fagosit ini dia akan memfagositosis material-material atau substansi yang dapat merusak jaringan sekitarnya, sehingga nanti hasil akhirnya akan membentuk scab, begitu ya. Nah, untuk jelasnya bagaimana proses inflamasi ini, teman-teman bisa nonton video Kak Zahra ya di channel YouTube ini tentunya, YouTube Academy Community. Nah, kita lanjut ke proses yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah proliferasi. Ketika seseorang itu berhasil untuk melewati fase inflamasinya, maka dia akan naik ke tingkatan proliferasi. Nah, pada proliferasi ini apa tujuannya? Yaitu terbentuknya granulasi atau jaringan granulasi. Nah, ketika terbentuknya jaringan granulasi ini, dia sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, yang terjadi itu adalah sel-sel makrofag. Sel makrofag itu dia akan menginisiasi angiogenesis namanya. Jadi angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah baru. Nah, ketika angiogenesis itu terjadi, maka dia akan memicu terbentuknya sel-sel baru. Jadi sel-sel baru akan terbentuk. Nah, ketika sel-sel baru itu terbentuk dan di sisi lain di waktu yang sama sel-sel mati atau sel yang nekrosis, sel nekrosis itu akan dihancurkan. Nah, ketika dia dihancurkan dan tersisalah sel-sel yang bagus, maka dia nantinya akan membentuk granulasi tisu ini sehingga dia bisa menutup lukanya, begitu teman-teman. Nah, ketika seseorang itu telah berhasil di fase proliferasi ini, maka dia akan berlanjut ke fase terakhir yaitu tissue remodeling. Nah, tissue remodeling ini juga disebut dengan maturisasi ya. Maturisasi. Nah, maturisasi ini juga sama dengan epitelisasi ya, epitelisasi. Nah, itu sama sebenarnya. Ketiga-tiga kata tersebut sebenarnya maksudnya sama. Atau biasanya orang itu juga bisa menyebutnya dengan finishing. Kalau seandainya kita membuat sesuatu atau sedang memasak ataupun membuat prakarya, itu kan ada proses yang terakhir itu finishing. Nah, itu sama halnya dengan tissue remodeling ini. Nah, saat tissue remodeling ini dia emang untuk memoles aja lagi gitu, memoles aja. Jadi tadi udah terbentuk ada barisan-barisan, mulai dari hemostasis ada barisan-barisan dari klotnya, terus ada gumpalan-gumpalannya, terus di sini juga ada granulasi tisunya. Nah, sekarang dia untuk membentuk epidermis dan dermis yang baru gitu, yang fresh gitu. Jadi masa penyembuhan pada dermis dan epidermis yang baru lagi seperti itu. Jadi dia sudah finishing di fase tissue remodeling ini. Nah, begitulah tipe penyembuhan luka yang bisa kita ketahui ya. Ada 4, ada hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan juga tissue remodeling. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sini. Jadi ketika kita luka itu mulai dari proses yang pertama, tahapan hemostasis hingga ke tissue remodeling itu berapa lama sih waktunya? Berapa lama sih kita bisa sembuh dari luka yang kita alami gitu misalkan ya. Nah, di sini ada beberapa penelitian nih. Penelitian ini mengatakan yang pertama itu fase hemostasis. Jadi fase hemostasis itu yang mulai dari inisiasi perdarahannya itu dimulai segera ketika orang luka. Bener lah ya. Ketika orang itu ini kulit terus dia ada luka gitu ya. Nah, maka akan terinisiasilah perdarahan tadi, maka dimulailah fase hemostasis di sana. Nah, berapa waktunya? Yaitu segera setelah luka hingga beberapa jam setelah itu. Nah, ini ya gambar yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya setelah fase hemostasis ini berakhir atau selesai, itu kita akan lanjut ke fase inflamasi tadi. Fase inflamasi ini berapa lama nih? Fase inflamasi ini adalah ketika dia setelah fase bleeding tadi hingga beberapa hari nih, dari beberapa jam hingga beberapa hari. Nah, pada penelitian itu ada yang mengatakan 5 hari, 1 sampai 5 hari. Namun ada juga penelitian yang lain cuma mengatakan dari beberapa jam hingga beberapa hari. Nah, selanjutnya itu kita naik ke proliferasi, fase proliferasi. Jadi kalau fase proliferasi itu berapa waktunya? Waktunya dari hari ke minggu. Nah, biasanya kalau seandainya penelitian itu ada yang mengatakan 5 sampai 21 hari atau 5 hari sampai 3 minggu. Lalu dia akan berlanjut ke remodeling atau maturisasi tadi. Nah, dia itu akan berlanjut berapa rentang waktunya? Yaitu dari 3 minggu tadi
3 minggu hingga 2 tahun. Wih, lama banget ya, 2 tahun gitu. Kenapa bisa 2 tahun? Sebenarnya enggak, dia fleksibel gitu teman-teman, enggak harus 2 tahun. Tapi ada juga yang bisa 2 tahun bahkan lebih lama dari itu. Karena apa? Karena penyembuhan luka ini dia dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada faktor internal, faktor gitu. Ada yang internal dan juga ada yang eksternal gitu. Kalau eksternal seperti yang kita tahu ya, kalau sana dia eksternal berarti yang berasal dari lingkungan kita. Misalkan bagaimana kita merawat luka kita gimana, terus bersih enggak gitu. Sedangkan kalau yang internal itu berarti dia yang berasal dari tubuhnya atau dari dalam gitu, dari dalam diri pasien yang luka tersebut gitu. Misalkan nih ada penyakit-penyakit yang bisa memperberat sembuhnya luka. Contohnya apa? Contohnya adalah diabetes. Nah, ketika seseorang diabetes ini mengalami luka, dia bisa lukanya itu lama banget sembuhnya gitu. Bisa sampai bertahun-tahun seperti itu ya. Nah, itu untuk berapa lama sih luka itu bisa sembuh? Nah, next kita lanjut ke kajian yang kedua. Kajian yang kedua adalah kategori penyembuhan luka. Nah, di kategori penyembuhan luka ini kita punya 2 poin. Yang pertama, primary intention healing, yang kedua secondary intention healing. Nah, dari yang kedua ini bedanya apa sih yang primer sama yang sekunder? Kayak sering banget ya kita mendengarkan kata-kata primer dan sekunder gitu ya. Nah, kalau yang primer ini, teman-teman bisa bayangin ada sebuah HVS ya, kertas, lalu dia digunting, HVS, lalu dia digunting gitu. Nah, bekas dari guntingan itu kita anggap dia sebagai perlukaan, luka yang terjadi di kulit seseorang. Nah, itu tuh bisa kita analogikan dengan primer intention ini. Artinya apa? Artinya itu kayak dia tuh, primer intention ini dia tepi-tepinya luka itu rapi gitu. Dan juga yang paling penting adalah tidak ada jaringan yang hilang dari bagian jaringan yang luka tersebut. Misalkan di kulit seseorang tersebut tidak ada jaringan yang hilang, jadi dia emang lurus gitu. Nah, dan juga tepi-tepi lukanya itu rapi, lurus, jadi kita bisa menjahitnya gitu. Kita bisa menyatukan tepi luka itu dengan cara menjahit luka tersebut, sehingga dia nanti akan menurunkan risiko infeksi. Dan bisa sembuh normal, dapat sembuh normal seperti semula gitu. Gitu ya, itu yang primary intention healing. Yang kedua itu secondary intention healing. Kalau yang secondary ini dia gini. Bayangin sebuah HVS itu kita lubangi nih. Ini HVS terus kita lubangi menggunakan paku misalkan ataupun menggunakan rokok yang udah dibakar gitu ya. Jadi kan dia nanti akan ada bagian atau jaringan-jaringan yang hilang gitu. Dia akan bolong. Jadi jaringannya itu hilang gitu. Sehingga ini dia lebih parah lagi nantinya. Nah, jaringan-jaringan yang hilang ini dia akan membutuhkan jaringan granulasi, granulasi untuk menutup defek dari luka tersebut sehingga dia meningkatkan infeksi. Resiko infeksi ya. Resiko infeksinya itu meningkat, gitu. Jadi yang paling ringan di antara primer atau sekunder itu yang primer ya. Sehingga kalau yang primer ini dia bisa sembuh seperti semula gitu. Dan risiko infeksinya itu rendah atau bisa tidak ada gitu. Kalau seandainya yang secondary itu dia risiko infeksinya tinggi dan dia banyak nanti komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada secondary intention healing ini. Nah, itu untuk kategori penyembuhan luka. Oke, sekian dari aku. Yang kita kaji tadi adalah yang pertama, kita review lagi ya. Yang pertama adalah tahap-tahap penyembuhan luka, di mana ada yang pertama hemostasis, terus yang kedua ada inflamasi, yang ketiga ada proliferasi, yang keempat ada maturisasi atau epitelisasi atau juga bisa disebut dengan tissue remodeling. Lalu kita juga mengkaji topik yang kedua yaitu kategori-kategori penyembuhan luka. Ada yang primer dan ada yang sekunder. Oke, yuk kita beritahu Alif tentang penyembuhan lukanya. Thank you, bye-bye.